Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Oktaviani Sukma akan mempresentasikan tugas 1 jurnal 1 yang di dalamnya terdapat materi User Modeling in Human Computer Interaction atau pemodelan pengguna dalam interaksi manusia komputer. User Modeling in Human Computer Interaction ini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama ada The Evolution of Human Computer Interaction. Nah, the evolution of human-computer interaction ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kolaboratif sistem manusia dan komputer. Yang kedua, ada dari pemula hingga pekerja terampil. Yang ketiga, ada HCI berbasis pengetahuan. Dan yang terakhir, ada rancang waktu dan gunakan waktu. HCI mempelajari interaksi dan hubungan antara manusia dan komputer. Dalam 10 hingga 15 tahun pertama sejarahnya, HCI telah berfokus pada antarmuka untuk membuat sistem yang lebih berguna. Tantangan-tantangan baru adalah meningkatkan cara orang menggunakan komputer untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan untuk lain-lain. Di sini, materi yang pertama ada Collaborative Human Computer System atau kolaboratif sistem manusia komputer. Beberapa awal dari pemodelan penggunaan berasal dari kebutuhan dan keinginan untuk memberikan dukungan yang lebih baik untuk kolaborasi manusia komputer. Kolaborasi dalam konteks ini didefinisikan sebagai proses di mana dua atau lebih agen bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi manusia komputer dapat didekatkan dari dua perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama ada pendekatan emulasi dan pendekatan yang saling melengkapi, yang kedua ada pendekatan emulasi didasarkan pada metafora. Bahwa untuk meningkatkan kolaborasi manusia komputer berarti memberikan komputer dengan kemampuan seperti manusia. Yang kedua ada from novice to skilled domain worker atau dari pemula hingga pekerja terampil. Pendekatan HCI yang asli berfokus pada sistem yang lebih dapat digunakan, seringkali mengurangi kekuatan ekspresif sistem dan antarmuka untuk mengakomodasi pemula dan pengguna biasa yang dianggap menggunakan sistem untuk pertama kalinya hanya untuk beberapa kali dan untuk aktivitas yang sederhana. Sistem ini seringkali sulit digunakan pada awalnya, tetapi seiring waktu pengguna dapat melakukan berbagai tugas dengan sistem ini. Selanjutnya, materi yang ketiga ada Knowledge Based HCI atau HCI berbasis pengetahuan. Secara tradisional, penggunaan komputer dimodelkan sebagai angka 2 manusia komputer, di mana keduanya dihubungkan oleh saluran komunikasi eksplisit yang sempit, seperti gambar di samping, yang seperti terminal berdasarkan teks dalam lingkungan berbagi waktu. Munculnya teknik antarmuka yang lebih canggih seperti jendela, menu, perangkat penunjuk, warna, suara, dan layar sentuh telah memperluas saluran komunikasi eksplisit ini. Selanjutnya, saluran komunikasi implisit mendukung proses komunikasi yang memerlukan komputer untuk diberikan pengetahuan yang cukup tentang domain masalah tentang proses komunikasi dan tentang agen yang terlibat. Di sini yang pertama ada pengetahuan tentang domain masalah. Pengetahuan bersama dibangun di atas sejumlah besar pengetahuan tentang domain tertentu. Yang kedua, ada pengetahuan tentang proses komunikasi. Struktur informasi yang mengontrol komunikasi harus dapat diakses dan diubah oleh penggunanya. Dan yang terakhir, ada pengetahuan tentang agen komunikasi. Pengguna khas dari suatu sistem tidak ada, banyak jenis pengguna yang berbeda, dan persyaratan pengguna individu biasanya berubah-ubah seiring dengan pengalaman. Skema klasifikasi sederhana berdasarkan stereotip seperti pengguna pemula, penengah, dan pengguna ahli. Tidak memadai untuk sistem berbasis pengetahuan yang kompleks, karena
atribut ini menjadi tergantung pada konteks tertentu daripada diterapkan ke pengguna secara global. Teknik untuk mencapai ini termasuk yang pertama, diberitahu oleh pengguna, yang kedua, mampu menyimpulkan dari tindakan pengguna, yang ketiga, mengomunikasikan informasi tentang kejadian eksternal ke sistem. Dan materi yang terakhir ada design time and use time, atau rancang waktu dan gunakan waktu. Salah satu masalah mendasar dari desain sistem adalah bagaimana kita menulis perangkat lunak untuk jutaan pengguna pada waktu desain, sambil membuatnya berfungsi seolah-olah dirancang untuk setiap pengguna yang hanya diketahui pada saat penggunaan waktu. Gambar di samping ini membedakan antara dua tahap dalam desain dan penggunaan sistem. Selanjutnya, di bab kedua itu ada user modeling in HCL atau pemodelan penggunaan HCL. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aplikasi fungsionalitas tinggi, yang kedua ada sistem bantuan berbasis pengetahuan, dan yang ketiga ada lingkungan desain dan sistem mengkritik. User modeling in HCI, beberapa penelitian HCI telah tertarik pada pemodelan pengguna karena ada potensi bahwa teknik pemodelan pengguna akan meningkatkan sifat kolaboratif sistem manusia komputer. Materi yang pertama ada High Functionality Application atau aplikasi fungsionalitas tinggi. High Functionality Application seperti Unix, MS Office, Photoshop, Eudora, dan lain-lain digunakan untuk memodelkan bagaimana dunia yang ada dan untuk menciptakan dunia baru. Mereka adalah sistem yang kompleks karena melayani kebutuhan populasi pengguna yang besar dan beragam. Desain HFA harus mengatasi 3 masalah. Yang pertama, fungsionalitas yang tidak digunakan tidak boleh menghalangi. Yang kedua, ada fungsionalitas yang tidak diketahui harus dapat diakses atau dikirim pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, fungsionalitas yang umum digunakan hendaknya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, digunakan, dan diingat. Selanjutnya, pada gambar ini menunjukkan pola penggunaan HFA tanpa memperhitungkan tugas pengguna tertentu. Jadi, tidak ada alasan bagi pengguna untuk khawatir tentang fungsionalitas tambahan yang ada di D4. Pada gambar selanjutnya, kotak abu T mewakili informasi yang relevan dengan tugas pengguna saat ini, dan titik mewakili bagian fungsionalitas yang berbeda. Dan pada gambar terakhir, HFA menciptakan masalah pembelajaran yang menantang yang mewakili banyak sistem yang kompleks. Tidak ada yang mempelajari sistem ini sepenuhnya, tetapi pengguna memperolehnya beberapa fungsionalitas dasar dan pelajari fungsionalitas tambahan sesuai permintaan. Materi yang kedua ada Knowledge Based Help System atau sistem bantuan berbasis pengetahuan. Knowledge Based System atau disingkat KBS adalah suatu model sistem yang menggunakan pengetahuan yang dikodekan ke bahasa mesin untuk dapat menyimpulkan dan melakukan suatu tugas. Tugas KBS dalam membantu manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali apa yang pengguna lakukan atau yang ingin dilakukan oleh pengguna. Yang kedua, mengevaluasi tujuan pengguna ketika pengguna sedang berusaha mencapai tujuannya. Yang ketiga, membangun model pengguna, yaitu mengumpulkan informasi selama periode penggunaan berdasarkan hasil dari evaluasi. Dan yang keempat, memutuskan kapan dan bagaimana menginterupsi atau melakukan permintaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sistem Infoscope adalah salah satu contoh sistem yang menggunakan KBS. Sistem tersebut dapat membantu pengguna menemukan informasi dengan mudah dan tentunya dengan menarik. Dan yang terakhir ada Design Environments and Critiquing System
atau lingkungan desain dan sistem mengkritik. Domain-oriented design environments adalah environments atau lingkungan yang memodelkan domain tertentu seperti jaringan komputer, user interface, dan lainnya untuk memungkinkan para desainer terlibat dalam pekerjaan model ini berdasarkan pekerjaan para desainer masing-masing. Domain-oriented design environments memungkinkan komputer menjadi tidak terlihat sehingga para desainer dapat berkomunikasi dengan konsep representasi dan juga alat khusus domain. Dengan adanya model atau konsep design environments and creative system ini diharapkan suatu HFA lebih bisa digunakan dan lebih bisa dipelajari. Domain-oriented design environments mengintegrasikan sejumlah komponen yang relevan user modeling. Yang pertama, menyediakan komponen spesifikasi yang memungkinkan pengguna untuk memperluas deskripsi pekerja mereka. Yang kedua, berisi komponen mengkritik. Dan yang terakhir, menggunakan artefak yang dikombinasikan dengan pengetahuan domain. Selanjutnya, yang terakhir atau bab yang terakhir itu ada future challenge atau tantangan masa depan. User modeling atau pada human computer interaction HCI menghadapi beberapa tantangan di masa depan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hasil yang didapatkan dari user modeling atau pemodelan pengguna. Dalam tantangan ini, user modeling pada HCI memiliki masalah dengan mahalnya peralatan mekanis. Oleh karena itu, dari masalah tersebut diharapkan untuk mendapatkan peralatan mekanis yang memiliki fungsi kegunaan yang tinggi dan juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil ada dua opsi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dengan menunjukkan bahwa sistem masa depan yang mengandalkan user modeling lebih berguna dan bermanfaat. Dan yang kedua, mengurangi upaya yang terkait dengan user modeling, misalnya mengeksploitasikan atau menyebarkan data penggunaan. Nah, selanjutnya tantangan di masa depan yang kedua itu ada pembeda antara user modeling dan text modeling. Yang ketiga, ada mendukung perbedaan dari beberapa teknik pemodelan. Dalam kasus ini sudah banyak pendekatan user modeling yang gagal karena terlalu mengandalkan satu teknik pemodelan tertentu. Maka dari tantangan dalam kasus ini cukup sulit untuk dipadukan dengan pemodelan yang lain karena juga didorong oleh kebutuhan spesifik dari user modeling. Yang selanjutnya ada menghadapi user modeling yang berisi informasi yang salah, usang, dan tidak memadai. Yang kelima, ada menangkap konteks yang lebih besar. Interaksi antara manusia dan komputer pada dasarnya membutuhkan pekerjaan interpretatif yang sama yang menjadi ciri khas interaksi antar orang. Dalam hal ini menimbulkan tantangan yang menarik, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa menangkap yang lebih besar sering tidak diartikulasikan tentang apa yang dilakukan pengguna, terutama di luar interaksi langsung dengan sistem komputer. Yang kedua, bagaimana kita dapat meningkatkan kelayakan sumber daya yang tersedia untuk komputer program yang mencoba user modeling untuk memahami apa yang diberitahukan kepada mereka tentang penggunaannya dan untuk menyimpulkan dari apa yang mereka amati. Yang keenam, ada pemodelan dan kontrol pengguna, dan tantangan di masa depan yang terakhir ada privasi dan model pengguna. Selanjutnya adalah kesimpulan dari semuanya adalah jadi maksudnya tujuan akhir dari user modeling adalah bahwa hal ini harus dilakukan untuk kepentingan pengguna dan penelitian telah menunjukkan bahwa seringkali terdapat perbedaan antara memodelkan aspek tertentu dari pekerjaan dan perilaku pengguna dan menerapkan pengetahuan ini untuk kepentingan pengguna.
banyak masalah yang menarik dan menantang di depan. Antara lain yaitu antara sistem yang adaptif dan dapat beradaptasi. Yang kedua, antara sistem yang menyampaikan informasi dan akses teknologi informasi. Yang ketiga, antara representasi informasi kontekstual dan kebetulan. Dan yang terakhir, bagaimana cara dari platform satu ke platform yang lain, misalkan dari desktop ke website. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada banyak kekeliruan pengucapan, apabila ada kesalahan, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.